Masa Imam Syafi'i, Islam sudah sampai ke negeri Nusantara. Dari Aceh yang disebut Serambi Makkah ini, para ulama kemudian bertebaran ke penjuru Sumatera, ke Semenanjung Melayu, ke Kalimantan, Borneo, sampailah ke Papua. Saya sampai ke Papua, dibawa ke ketua suku, namanya Raja Patipi. Saya diperlihatkan Quran yang terbuat dari kulit kayu. Sampul covernya terbuat dari kulit rusa. Lalu kemudian ditunjukkan pada saya tanya, wahai Tuan Raja Patipi, ini Quran ini dari mana? Kata Raja Patipi, ini Quran datang dari Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah Aceh, tempat pertama orang Arab melabuhkan bahtera perahunya ketika mereka menjijakkan kaki. Tapi baru ada kerajaan Islam pada masa seorang bernama Meraselu. Meraselu tidak Islam. Suatu malam dia bermimpi, datanglah seorang yang bersorban putih, memakai pakaian putih. Tiba-tiba saja orang itu meludah ke mulutnya. Dan manakala dia terjaga, dia boleh membaca Al-Quran. Dia adalah Meraselu yang berubah nama menjadi Al-Malikul Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh, pada abad ke-12 Masehi. Lalu kemudian orang mengatakan, maka pada abad ke-12 Masehi Miladiah itulah Islam sampai. Tidak, karena tak mungkin orang tiba-tiba saja membina sebuah kerajaan Islam. Islam datang dulu. Islam datang mengislamkan suku-suku, mengislamkan masyarakat. Selepas itu barulah Islam punya kerajaan Islam yang tertua. Oleh sebab itu apa maknanya? Mereka katakan Islam ini datang lambat, supaya kita berpikir bahwa kita mundur karena Islam datang terlambat. Sebenarnya Islam datang lebih awal daripada yang dikatakan oleh mustasyriqin orientalis, mereka yang belajar tentang Islam. Khalifah yang paling berhasil mensejahterakan umat adalah bernama Umar bin Abdul Aziz. Meninggal 101. Mudah saja nak mengingat dia. 101 dia meninggal. Apa yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz menantang, memberikan cabaran. Siapa yang boleh berjalan kaki dari San'a ke Darul Bayda mencari fakir miskin untuk berikan zakat, pergilah cari, kata Umar bin Abdul Aziz. Hari ini bila kita hitung dari San'a ke Darul Bayda, Makkah di tengah, San'a di kanan, Darul Bayda di kiri. Asia Afrika, Darul Bayda Maghribi, San'a Yaman, selepas Yaman Saudi Arabia, selepas Saudi Arabia Jordan, selepas Jordan Suriah, selepas itu Palestin, selepas itu Mesir, Kahira, selepas Mesir Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. 10 negara yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada satu fakir miskin pun. Hanya 2,5 tahun saja menjadi pemimpin umat Islam. Maka mereka pun berpikir, mungkinkah Nabi palsu, mungkinkah ajaran yang dari bisikan iblis dan syaitan boleh mensejahterakan umat manusia? Dan pada masa seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Maka dia kumpulkanlah para translator yang boleh mentranslate, menerjemahkan bahasa-bahasa Greek, Yunan ke dalam bahasa Arab. Dia buatlah sebuah lembaga bernama Darul Hikmah. Dar, rumah. Hikmah, ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Maka dari rumah ilmu pengetahuan inilah kitab-kitab dari Greek yang berbahasa Yunan, berbahasa Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya umat Islam tidak hanya ahli dalam bidang fiqh, bukan hanya pakar dalam bidang tafsir, tapi juga dalam satu hembusan nafasnya, dalam satu tazkirahnya, dia seorang ahli fiqh, tapi dia juga seorang filsuf yang sampai hari ini ada patung dia di Andalusia. Mereka menyebut dia Averroes, tapi sebenarnya dia adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd mazhab dia Maliki, tempat dia besar di Andalusia. Kitab fiqh dia 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kitab fiqh perbandingan mazhab yang paling tua yang sampai ke kita hari ini adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rushd yang dikenal masyhur dengan Averroes. Kenapa orang Europe, Spain, Andalusia, Spanyol, kenapa mereka membuat patungnya? Mereka tidak mengenal fiqh. Mereka tak tahu fikih taharah, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Mereka tidak mengenal Averroes sebagai faqih, ahli fiqh. Tapi mereka mengenal Ibn Rushd sebagai seorang filosof.
yang dari mulutnya fasih. Dia berbicara tentang Demokritos, Thales, Aristoteles. Dia berbicara tentang para pakar-pakar, ahli-ahli dalam bidang falsafah. Itulah Islam. Maka mereka pun berpikir hari ini, mungkinkah ajaran yang agung dan mulia, yang hebat, yang mulia ini dilahirkan oleh seorang nabi palsu yang keluar dari kepala orang yang dapat bisikan dari syaitan? Maka malu-malu mereka masuk Islam. Ada yang juga yang tidak masuk Islam karena kepentingan, karena uang, karena politik. Tapi insya Allah kita doakan semua yang mencaci maki Islam, dia akan mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innakum la ya'lamun. Bila mereka menulis buku, Masya Allah, tabarakallah, Karen Armstrong menulis buku History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis sejarah dari mulai Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, sampai kepada Islam. Lalu kemudian karena dia tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tulis History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku dia bestseller. Semua orang suka sebab dia menulis bukan kerana dia Islam, bukan kerana dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang menulis tentang sejarah Nabi itu adalah Abdul Samad, lalu kemudian dia puji-puji Nabi, orang akan berkata apologi. Tentulah Abdul Samad memuji Nabi sebab dia nak dapat syafaat Nabi. Kenapa Abdul Samad memuji-muji Nabi? Sebab dia nak mencari perhatian Nabi, dia ingin mendapatkan syafaat Nabi, dia ingin masuk surga bersama Nabi. Tapi ini orang yang tidak mengenal Nabi, dia baca tentang Nabi, dia buatkan sejarah tentang Nabi, lalu kemudian dia pun berbangga bercerita tentang Nabi. Apakah dia percaya kepada Nabi? Sampai hari ini mulutnya tidak pernah berkata aku meyakini Muhammad itu utusan Allah, tapi mungkin dalam hatinya. Cuma yang jadi masalah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman baru diakui kalau ada tiga. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, hati mesti yakin. Tapi yakin di hati saja tak diterima, mesti dilafalkan di mulut. Maka dia mesti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimah itu letaknya bukan di mulut tapi dalam hati. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan Allah lisan, lidah, untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang hanya dalam hatinya, tidak mau dia ucapkan di mulutnya, tidak diterima Islamnya. Orang yang mengucapkan syahadat di mulutnya tapi lain hatinya, lain di bibir, lain di hati, bukan judul lagu. Orang yang lain di mulutnya, lain di hatinya, maka mereka adalah munafik. Orang munafik tidak hanya masuk neraka, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya keraknya neraka. Bila ada orang bertanya, Ustaz Somad, orang munafik masuk neraka tak? Tidak, tapi dia di keraknya, lebih panas lagi daripada neraka. Kalau neraka itu berpintu-pintu dari bawah hingga ke atas, apinya dari bawah, maka orang munafik letaknya paling bawah. Kalau ada orang berkata, aku beriman kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasul utusan Allah, yakin hatinya, tapi dia tak mau beramal. Salat tidak, puasa tidak, tapi dia yakin Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul Allah, tapi dia tak mau salat, tak puasa, maka dia fasik. Orang yang mengaku di mulutnya, yakin di hatinya, tapi tidak beramal, fasik. Orang yang yakin di hatinya tapi mulutnya tidak mau berkata, kafir. Orang yang berkata di mulutnya tapi hatinya tidak, munafik. Tiga. Maka ini mesti kita bezakan. Adapun orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fasik dan munafik. Kita termasuk orang yang beriman insyaallah. Nah, selepas kita berbicara tentang kekaguman orang putih, kekaguman orang mustasyrik terhadap Islam yang begitu hebat, apa dasar Islam ini? Sebab kita ingin membina masyarakat yang sejahtera seperti yang dibina oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islahul fardi, memperbaiki diri dulu. Sebab kita tidak mungkin memperbaiki orang banyak, memperbaiki bangsa sebelum dirinya baik. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh lakan nas, orang lain akan menjadi baik. Maka Nabi SAW selama 10 tahun, 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, itu memperbaiki islahul fardi, tentang kebaikan diri personal, individual, manusia sendiri-sendiri ini diperbaiki. Dalam hatinya ada mengakui bahwa pokok kayu ini mendatangkan manfaat, bahwa dalam hatinya meyakini bahwa burung ini mendatangkan manfaat dan menolak mudayarat,
Maka Nabi mengajarkan, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ingin pergi, dia ambil batu. Bila dia ingin pergi berniaga ke negeri Syam atau ke Yaman, dia ambil batu. Kemudian dia tengok burung di atas pokok kayu. Lalu dia halau burung itu, dia lempar pakai batu. Kalau burung itu terbang ke arah Syam, Syam sebelah kiri, artinya sial. Orang Malaysia sebut sial juga. Tak beruntung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, Yaman. Yaman artinya beruntung. Maka tengok dulu, kemana burung ini terbang. Kalau pergi ke arah kiri, Syam. Macam mana? Awak pergi niaga tak? Tak, saya tidur aja lah. Sebab tak ada untung. Kalau dia terbang ke arah Yaman, ke arah kanan, dia akan pergi. Maka Nabi SAW memperbaiki akidah ini, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan, rezeki kita diatur oleh Allah. Kita berusaha, sebelum berangkat kita salat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selepas itu dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.